Haleluya. Kita ada di dalam Tuhan. Karena kekuatan dan pertolongan Tuhanlah kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengangkat satu topik dalam kebenaran firman Tuhan yang kalau negara jiran kita, kalender mereka memperingati kenaikan Isa Al-Masih ya. Kalau kalender kita tidak ada tertulis, tetapi itu tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya ya, kalau kita boleh memperingati malam hari ini kenaikan Tuhan Yesus ya, merupakan ibadah kita pada malam hari ini ya. Kenaikan Tuhan Yesus ya bukan kurang penting ya, seperti hari-hari perayaan yang lain tentang kedatangan Tuhan Yesus dari sorga, Natal kita memperingati, Paskah baru-baru ini dan hari ini, dan saya katakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus tidak kalah pentingnya, amin. Meskipun tidak dirayakan seperti perayaan-perayaan yang lain, tetapi biarlah pada malam hari ini kita mau dikuatkan ya dengan berkat kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita terima pada malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat doa-doa jemaat Tuhan, dan hari ini saya bersyukur kalau Tuhan berikan saya kekuatan yang baru, kesehatan yang lebih baik ya untuk berdiri bersama-sama dalam ibadah ini. Bukan dengan kuat dan gagah saya, tetapi saya percaya semua berkat pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya sangat bersyukur ya. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Saya akan baca dari ayat yang ke-50 ya. Injil Lukas pasal yang ke-24 dari ayat yang ke-50. 51, 52 dan 53 yaitu kenaikan Yesus ya. Di dalam Injil Lukas ini dituliskan ya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Ya, jadi ayat-ayat yang baru kita baca, yang kita lihat mengenai satu peristiwa yang tertulis ya di ayat-ayat ini, bahwa kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania ya. Jadi saya sedikit belajar ya bahwa jadi kejadian kenaikan Tuhan Yesus itu di luar Yerusalem. Jadi mereka keluar dari kota itu lebih kurang 1 mil, yaitu 1,5 kilometer ya. Jadi dekat dengan Betania, jadi bukan dekat Betania, tetapi dekat dengan Betania. Di situ ya kita lihat bahwa peristiwa Tuhan Yesus, kalau kita ibadah kita selalu diakhiri di mana Bapak Gembala menaikkan tangannya, mengangkat tangannya, dan saudara menerima berkat. Ya, begitu juga dalam pelayanan Tuhan Yesus. 3,5 tahun waktu dia akan berpisah dengan murid-muridnya, maka kita lihat ya mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan pada malam hari ini dengan kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin gereja Tuhan juga menyadari bahwa berkat ini yang sudah Tuhan berikan kepada murid-murid juga diberikan kepada gereja Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini seringkali peristiwa ya, kalau kita lihat di sini dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, ia terangkat ke sorga. Jadi kita tahu di mana Tuhan Yesus berpisah ya, dia tinggalkan dunia ini dan terangkat ke sorga, bukan pakai pesawat, bukan pakai jet, bukan pakai apa, tetapi kuasa kebangkitan. Amin. Kuasa yang Roh Kudus yang dimiliki, kuasa
Tuhan yang luar biasa. Yesus boleh terangkat naik ke sorga. Dan di sini dikatakan ayat 51 ada perpisahan yang terjadi di mana Yesus akan tinggalkan murid-murid. Ya, selalu peristiwa perpisahan, ya, orang yang berangkat, orang yang ditinggalkan itu selalu sedih. Tetapi di sini tertulis karena berkat Tuhan, murid-murid itu tidak ditinggalkan dengan kesedihan, tidak ditinggalkan dengan ketakutan. Tetapi di peristiwa ini dicatat bahwa kenaikan Tuhan Yesus yang memisahkan dia dengan murid-murid, perpisahan ini saat Yesus terangkat ke sorga, dia memberkati murid-murid. Katakan, dia memberkati saya. Jadi bukan hanya peristiwa ini murid-murid menerima berkat, tetapi berkat ini telah dicurahkan juga untuk gereja Tuhan. Dan saya ingin memaparkan ada 3 berkat yang dimana Tuhan berikan. Kenapa murid-murid waktu ditinggalkan mereka tidak sedih. Tetapi di sini ayat 53 begitu jelas mereka dikatakan dengan kagum. Ya, melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya. Sukacita yang diungkapkan di dalam ayat 53 ini karena murid-murid diberikan janji berkat itu. Janji berkat yang pertama yang tertulis, ya, dikatakan di dalam ayat ini, ya, Tuhan juga menulis bukan hanya di Injil Lukas, tetapi kalau kita lihat di gereja mula-mula di mana zaman rasul-rasul, ya, mereka juga saat itu menulis, ya, karena di dalam Injil kita lihat di Lukas tadi juga peristiwa ini dicatat, tetapi di Kisah Para Rasul, saudara perhatikan berkat yang pertama mereka boleh terima, mereka pulang dengan sukacita karena ada janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Amin. Di sini saya baca sampai pada hari itu, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, sampai pada hari ia terangkat, ya. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Siapa itu rasul-rasul? Yaitu murid-murid Tuhan. Yang saat tadi kita baca peristiwa itu mereka pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena ada berkat janji Tuhan yang menyertai mereka. Yaitu janji di mana Tuhan tidak tinggalkan mereka, tetapi janji Tuhan untuk menyertai mereka. Dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi penyertaan Tuhan selalu ada bersama mereka. Tadi kita menyanyikan dia ada di segala musim hidup kita. Amin. Ya, dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Murid-murid tidak pernah ditinggalkan. Tetapi ada janji Tuhan yang menyertai mereka. Di mana mereka akan terima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu. Kalau saya boleh baca dari ayat pertama, dari pasal pertama ini di dalam Kisah Para Rasul, di mana murid-murid berubah, ya, pelayanan mereka berubah karena mereka pulang dengan sukacita, ya, bahkan Tuhan memberikan janjinya, yaitu dia akan mengutus Roh Tuhan itu, kuasa Roh Kudus itu dijanjikan kepada mereka, tanda penyertaan Tuhan. Yaitu di mana Roh Tuhan ada di dalam hidup mereka. Di dalam ayat yang ke-8 begitu jelas, ya, janji Tuhan diberikan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Jadi ayat ini dituliskan bahwa Yesus terangkat ke sorga. Berkat yang pertama mereka terima, bahwa Tuhan akan menyertai mereka dengan memberikan roh Tuhan, kuasa Tuhan yang akan mereka terima. Mereka akan menjadi saksi Tuhan. Kalau ada perpisahan, maka gereja Tuhan juga harus percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan di ayat yang ke-11, seperti Yesus terangkat ke sorga, dia juga akan datang kembali kedua kalinya. Dan inilah berkat yang harus kita terima sebagai gereja Tuhan. Bukan hanya murid-murid yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai gereja Tuhan, bukti Tuhan memberkati kita dengan janjinya, memberikan kuasa Roh Kudus. Hal yang kedua yaitu memperlengkapi gereja Tuhan. Kalau kita tidak diperlengkapi, maka kita tidak akan menjadi gereja yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji, kalau ada perpisahan, maka ada pertemuan di udara. Haleluya. Pertemuan di udara yang terjadi waktu Yesus terangkat di sorga akan terjadi lagi pertemuan di udara di mana gereja juga akan terangkat. Kita akan bertemu Yesus. Gereja yang sudah terima janji Tuhan itu. Amin. Gereja yang sudah diperlengkapi, saya katakan. Ini sangat penting untuk kita menghadapi akhir zaman ini. Kita tidak hanya menjadi gereja yang tahu peristiwa ini, tetapi kita juga terima berkat ini. Amin. Berkat untuk penyertaan Tuhan di gereja Tuhan di akhir zaman ini. Hal yang kedua, di mana Tuhan memberikan janji ini kepada gereja mula-mula, penyertaan Tuhan dalam pelayanan, melengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Kuasa ini jugalah yang diperlukan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Melengkapi gereja Tuhan dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Kita tidak hanya terima amanat agung, ya. Amanat agung itu tertulis di dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal yang ke-28. Dan dia mengutus murid-murid. Tuhan memberikan amanat agung ini, dan di ayat yang ke-20 dari Matius 28 ini dia katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah akhir? Belum, ya. Kita belum di penghujung. Yesus belum datang, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia melengkapi kita dengan kuasanya, dengan penyertaannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka sampai saat ini kita lihat ada rasul-rasul, ada murid-murid yang diutus, ada hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil. Karena apa? Tuhan sudah melengkapi. Amin. Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus, ya, dapat menghidupkan Injil itu. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tetapi dia mengutus, memberikan janji itu, melengkapi gereja Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan kalau saya boleh katakan, di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa peranan Roh Kudus di gereja Tuhan melengkapi seperti apa? Seorang guru yang dapat mengajar, membimbing gereja. Bahkan dia menolong, menghibur waktu gereja menghadapi susah. Waktu gereja sudah tidak dapat kekuatan, tetapi kekuatan Roh Kudus menyertai gereja Tuhan. Amin. Dan saya rindu
di minggu ketiga ini dari bulan Mei ini orang juga memperingati Teacher Day ya, atau hari cikgu atau hari guru ya. Saya mau ucapkan selamat hari guru kepada saudara yang menjadi guru. Pekerjaan guru itu sangat mulia, dan ya di gereja juga ada guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Tetapi saya mau katakan sebagai guru ya, kita tidak perfect, kita tidak sempurna. Dan kalau minggu lalu kita boleh peringati Mother's Day ya, Tuhan juga memberikan peranan seorang ibu mengajar ya, tetapi bukan ibu yang sempurna. Tetapi biarlah gereja Tuhan yang mau dilengkapi dengan kuasa firman Tuhan. Roh Kudus diutus untuk gereja Tuhan menjadi guru yang agung. Amin. Guru yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna di dunia ini. Tidak ada saya katakan guru yang seperti Roh Kudus. Yang kalau ditulis di dalam Injil Yohanes dikatakan dia diutus. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, saya akan bacakan dari ayat yang ke-16 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penyertaan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, melengkapi kita. Dia akan menolong kita. Bahkan di dalam ayat 17 katakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi guru yang agung akan melengkapi gereja Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima kuasa penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus itu, dia juga yang akan menolong kita untuk melakukan amanat agung itu. Haleluya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat mengerjakan amanat agung itu. Dengan penyertaan, dikatakan ayat yang selanjutnya kalau saya boleh baca ayat 26 itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Ini saya katakan peranan guru yang perfect. Peranan seorang pribadi Roh Kudus yang berperanan sebagai guru. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya tidak dapat mengingat semua dan saya tidak dapat mengajar semua. Tetapi percayalah, di akhir zaman ini gereja Tuhan akan dilengkapi peranan Roh Kudus ini yang akan menjadi guru agung untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita, melakukan ya segala sesuatu ya. Kita manusia itu mudah lupa ya saudara ya. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia yang akan mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya tahu, kita tidak hanya mendengar, tetapi kebenaran itu akan ya saya katakan kita ingat dan kita akan menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita. Amin. Karena itulah peranan Roh Kudus untuk melengkapi gereja Tuhan hari-hari ini. Dan sebagai seorang cikgu ada hal yang sangat penting. Baik cikgu yang ngajar di sekolah minggu maupun cikgu-cikgu yang ada di luar. Yaitu mempersiapkan. Saya percaya untuk mengajar kita akan dipersiapkan. Sebagai gereja Tuhan, kita tidak hanya dalam penyertaan kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini untuk penyertaan Tuhan sebagai penolong kita, sebagai penghibur ya waktu kita susah, saat kita tidak tahu Tuhan membimbing, memberi petunjuk
di dalam jalan kebenaran karena ada roh kebenaran itu. Tetapi gereja Tuhan, saya katakan di akhir zaman ini juga akan dipersiapkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara siap dipersiapkan? Saudara, kalau Roh Kudus yang mempersiapkan kita adalah dengan cara Tuhan. Mungkin kalau saya belajar pelajaran sekolah minggu, saya akan mempersiapkan sebelum mengajar. Dan saya percaya di akhir zaman ini banyak perkara-perkara akan kita hadapi. Dan Roh Kuduslah yang akan memperlengkapi dan mempersiapkan gereja Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu takut menghadapi keadaan dunia yang banyak krisis. Yang banyak kesusahan, krisis ekonomi, yang banyak masalah. Tetapi dengan perlengkapan Roh Kudus, saya katakan dengan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita sebagai janji Tuhan untuk menolong kita, menghibur kita, dan terus berjalan dalam kebenaran. Dan biarlah kuasa Roh Kudus ini juga yang akan mempersiapkan. Kata mempersiapkan, ya berarti Tuhannya yang akan berkarya. Wow. Gereja Tuhan yang dipersiapkan. Kita perlu karya-karya Roh Kudus. Haleluya. Jangan batasi kuasa Roh Kudus bekerja. Ya, kalau saudara diurapi oleh Tuhan, buka mulut saudara, berdoa dalam roh. Haleluya. Dan saya katakan kalau sebentar lagi kita akan merayakan gawai, ya, para ngajat, para penari mempersiapkan diri, betul? Melatih diri menari, pemain musik melatih. Dan kita hari Senin ini juga akan mempersiapkan diri kita dengan doa. Kita perlu berdoa di dalam roh. Kita perlu dilengkapi dengan kuasa Tuhan dalam menyambut perayaan kita. Kita perlu Tuhan mempersiapkan gereja ini. Haleluya. Dan Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya kita perlu doakan. Haleluya. Kita perlu doakan biarlah kuasa Roh Kudus yang melengkapi mereka. Mempersiapkan mereka saat kita merayakan. Bukan merayakan seperti hari-hari yang lalu. Tetapi ada kuasa firman yang mempersiapkan gereja Tuhan dalam merayakan gawai. Amin. Ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada lawatan Tuhan yang mengalir di tengah-tengah ibadah-ibadah kita. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan yang mempersiapkan. Seperti firman Tuhan katakan kalau kita maju. Ya, sebelum saya baca di ayat yang lain di dalam tadi dia Roh Kudus diutus, ya saudara, saat hari Senin kita akan berdoa. Mungkin kita tidak tahu apa yang mau didoakan, ya saudara datang. Dan Roh Kudus itu dapat menolong kita dalam doa-doa kita. Amin. Dalam kelemahan kita, seringkali dalam doa, apalagi ya, kata-kata apalagi yang mau diucapkan. Tetapi saya percaya seorang pendoa yang diurapi Tuhan, dikatakan dalam kelemahan kita, kita tidak tahu lagi apalagi yang mau dikatakan. Tetapi kuasa Roh Kudus yang melengkapi, mempersiapkan kita, kita akan berdoa di dalam roh. Haleluya. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita di dalam doa kita akan untuk menolong kita mengatakan, ya. Saya baca ayat itu ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Saya tiba-tiba ingat ayat ini ya. Bahwa Roh Kudus yang diutus menyertai kita. Dia menyertai kita dalam doa. Dia memperlengkapi kita. Dia juga akan mempersiapkan kita di dalam pasal yang ke-8. Ya, di dalam pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Demikian juga roh, perhatikan, roh sini besar ya. Bukan roh kecil tetapi roh Tuhan yang kuat, roh Tuhan yang akan melengkapi kita, roh Tuhan yang akan mempersiapkan kita di dalam doa-doa kita. Dikatakan ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Mungkin kita tidak mengerti ya apa ya doa. Ini gembala katakan hari Senin harus dipersiapkan.
ya dalam doa menyambut gawai. Ya, kita bukan dengan musik, dengan tarian saja. Kita mau dilengkapi dengan kuasa doa. Haleluya. Jadi kita akan dirubah ya di dalam perayaan-perayaan kita lihat ada perubahan di mana kuasa Roh Kudus yang memampukan, yang mempersiapkan gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau kita kembali ya di mana mempersiapkan gereja Tuhan, dia sebagai penolong kita, penghibur, ya, pembimbing kita, guru yang agung mengajar kita, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya, tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa, amin. Dan saya sempat sama Pastor Wilson, banyak sekali ibadah ya, gawai ini. Tetapi Tuhan yang akan mempersiapkan, amin. Tuhan yang akan menolong kita di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kita maju di dalam, tadi kita sudah baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, tetapi saya ingin kita juga baca di dalam pasal yang ke-16. Ya, begitu lebih dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 ya. Ini adalah pengakuan. Mungkin murid-murid tidak mengerti ya saat itu, tetapi Yesus katakan lebih berguna kalau aku tinggalkan, karena ada Roh Kudus yang akan berperanan di gereja Tuhan. Saya tidak tinggalkan mereka sendiri ya di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Jadi Tuhan berbicara, ya, gereja akan lebih berguna. Murid-murid dikatakan kamu tidak akan ditinggalkan, kamu akan lebih berguna. Karena ada kuasa Roh Kudus yang akan melengkapi engkau menjadi saksi Tuhan, melengkapi, ya, mempersiapkan gereja Tuhan. Dan ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, ini adalah guru yang ajaib. Ya saudara, guru yang akan melengkapi, mempersiapkan gereja Tuhan untuk menghadapi perkara-perkara yang akan datang. Siapa yang akan tahu? Tidak ada, hanya kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di perayaan-perayaan kita, di gereja ini. Ya, Tuhan akan mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Roh Kudus yang berperanan sebagai Roh kebenaran itu, ia akan memimpin gereja Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, kita bukan gereja yang sempurna, masih harus dipersiapkan. Katakan, saya mau dipersiapkan. Haleluya. Saya sebagai gereja Tuhan, saya belum punya seluruh kebenaran itu. Tetapi mari sebagai gereja Tuhan, kita mau dipersiapkan itu. Kita mau menjadi gereja yang menuju ke seluruh, dikatakan ke dalam seluruh kebenaran. Kata seluruh kebenaran berarti gereja itu sudah sempurna. Baru Tuhan Yesus datang. Amin. Pada malam hari ini, biarlah pekerjaan kuasa Roh Kudus, peranan Roh Kudus yang akan menolong kita. Kalau saudara ingat bagaimana di Injil Yohanes juga ada seorang guru ya yang bernama Nikodemus, sudah tua ya, pada tengah malam ya, dia pengajar, dikatakan dia adalah guru. Waktu tengah malam dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan, dia memanggil Tuhan Yesus Rabi. Ya,
seorang pengajar yang sudah tua. Oh, orang bilang sudah pro lah dia, karena seorang guru. Bahkan dia adalah guru ya bangsa Israel ya. Kalau kita lihat di sini di pasal yang ketiga ini, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, percakapan Nikodemus ya, dikatakan dia memanggil Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia datang kepada Tuhan Yesus, ia datang pada waktu malam. Saudara, pada waktu malam, perhatikan. Kata malam berbicara tentang akhir zaman. Nah, gereja Tuhan yang dipersiapkan. Saudara yang dipersiapkan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang akan datang bertanya kepada saudara. Seperti orang datang kepada gembala saudara. Demikian juga waktu percakapan ini terjadi. Ya, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Dikatakan, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi kuasa yang Tuhan Yesus miliki waktu pelayanannya, mereka lihat karena apa? Ada penyertaan kuasa Roh Kudus, ada perlengkapan kuasa itu, dan kuasa itu juga sudah diberikan oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan boleh ada tanda-tanda heran waktu pelayanan, dan saya percaya di akhir zaman ini kita perlu Roh Kudus melengkapi gereja Tuhan untuk melakukan tanda-tanda heran, untuk melihat kuasa dan mujizat. Terlebih ada satu perkara di mana ada yang di peranan kuasa Roh Kudus yang Nikodemus terima. Ajaran dari Tuhan Yesus, guru yang diutus Allah, di mana Nikodemus diajar bahwa untuk menjadi orang yang hidup di dalam seluruh kebenaran, untuk mencapai kerajaan Allah itu, untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ayat 6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Nikodemus diperintahkan ya mendapat pelajaran dari Tuhan Yesus yang mengajar bahwa dia harus dilahirkan di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi air itu adalah kebenaran. Jadi jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Roh Kudus perlu membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran, bahkan sampai seluruh kebenaran, yaitu di mana kita baru boleh masuk di dalam Roh Kudus itu, dilengkapi dengan Roh Tuhan. Di ayat ini dikatakan dilahirkan kembali dalam Roh. Ini perkara yang harus terjadi di akhir zaman ini. Amin. Gereja Tuhan harus dipersiapkan menjadi gereja yang diperbaharui ya di dalam Roh Tuhan. Karena ini adalah peranan kuasa Roh Kudus. Kalau Nikodemus dia sebagai pemimpin, sebagai guru, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Kita tidak hanya tahu firman Tuhan, kita tidak hanya tahu kebenaran itu, tetapi biarlah kebenaran itu terus memperbaharui kita dari hari ke hari. Itulah persiapan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita perlu masuk ya pelajaran tentang pembaharuan ini. Pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita, dia memperlengkapi kita sebagai gereja Tuhan untuk menyaksikan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran lewat hidup kita yang menghidupkan firman Tuhan. Terlebih biarlah hari-hari yang kita lalui, kita terus dipersiapkan. Haleluya.
kita perlu berdoa. Ada karya-karya Roh Kudus di gereja ini. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja di gereja ini. Waktu kita berdoa, ada orang-orang yang akan saya katakan dengan karunia-karunia Roh Kudus ya berkarya di tempat ini. Kita tidak hanya datang berdoa, berdiam diri. Tetapi kita buka suara kita, mulut kita yang diurapi Tuhan. Doa yang diurapi Tuhan. Saya perkatakan, doa yang memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan nubuat. Haleluya. Kita perlu anak-anak muda yang berdiri, bernubuat tentang kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang punya karunia Roh Kudus, ya, mulai berkata-kata, haleluya, menerjemahkan apa itu perkataan Roh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi gereja Tuhan dengan kuasa firman. Untuk mempersiapkan gereja Tuhan hari-hari ini. Kiranya Tuhan tolong gereja Tuhan yang terima berkat kenaikan Tuhan Yesus adalah gereja yang dalam penyertaan Tuhan. Amin. Gereja yang Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan sedang melengkapi kita. Kalau hari ini kamu masih mungkin katakan saya belum jadi saksi Tuhan. Mulai berdoa, Tuhan lengkapi aku dengan kuasa Tuhan. Supaya aku diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara belum pernah bersaksi. Ya, saudara katakan minta, maka akan diberi. Kalau gereja mula-mula mereka boleh dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dipersiapkan menjadi gereja yang siap menghadapi keadaan zaman mereka. Kita menghadapi zaman yang berbeda mungkin. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus ini juga yang akan mempersiapkan kita sebagai gereja Tuhan yang menuju seluruh kebenaran itu. Kalau kita membuka hati kita, membuka untuk Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya di tempat ini. Di dalam Titus ya, ayat ini adalah satu ayat di mana suratan Rasul Paulus ya melengkapi, memberikan persiapan yang luar biasa yang dia tulis di dalam Titus ya. Titus pasal yang ketiga. Di dalam Titus pasal yang ketiga saya akan baca dari ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan apa? Oleh Roh Kudus. Jadi inilah yang diterima pelajaran Nikodemus. Ya, dia dilahirkan kembali oleh air dan roh, terlebih biarlah di akhir zaman ini lahir kembali dengan pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, terlebih pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mungkin saudara katakan, oh subak, dulu saya pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh dulu saya pernah melihat orang berkata-kata dalam roh. Oh dulu saya pernah melihat ada mujizat ini, ada karunia-karunia ini. Saya mau katakan di akhir zaman ini Tuhan akan perbaharui, haleluya. Itu bukan hanya subak, itu bukan hanya dulu. Tetapi zaman sekarang Roh Allah bekerja. Ada gerakan Roh Allah akan terjadi di gereja ini kalau ada pembaharuan Roh Kudus. Haleluya. Kita perlu berdoa biarlah di timur, di barat, utara, selatan ada gerakan Roh Allah. Wow. Saya percaya ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Berkat yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pada malam hari ini Tuhan juga akan berkarya di tempat ini. Amin. Kuasa Roh Kudus itu sudah dicurahkan
kepada gereja mula-mula. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memperbaharui hidup saya dan saudara di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam menghadapi keadaan akhir zaman ini. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan apa yang Tuhan lengkapi, apa yang Tuhan persiapkan gereja Tuhan ini, yang terjadi kepada murid-murid, dikatakan mereka tidak susah waktu Yesus tinggalkan, tetapi mereka begitu bangga. Mereka pulang ke Yerusalem, ya, Roh Kudus melengkapi mereka, mereka berdoa, ya. Jadi itu bukan hanya Tuhan Yesus memperlihatkan selama 40 hari diri mereka, tetapi Yesus juga membawa mereka kembali ke Yerusalem, melengkapi mereka dengan menjadi anak Tuhan, menjadi murid rasul-rasul yang diperbaharui pelayanan mereka, diperbaharui doa mereka, diperbaharui bagaimana mereka melayani. Di gereja mula-mula kita boleh melihat, ya, Filipus yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, mungkin tidak ada kendaraan, tetapi dia boleh menjadi saksi Tuhan. Dia diterbangkan oleh kuasa Roh Kudus. Begitu juga Petrus, saya katakan, yang tadinya tidak tahu khotbah, tetapi dia boleh berdiri karena dia dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Dia dipersiapkan oleh Roh Kudus. Dia boleh berdiri dengan berani. Yang tadinya dia menyangkal 3 kali. Dia tidak kenal siapa Yesus, tetapi waktu dia dipenuhi, dia dilengkapi, dipersiapkan, diperbaharui, dia boleh berkhotbah di depan 3.000 orang. Haleluya. Inilah roh pembaharuan yang kita perlu di akhir zaman ini. Saudara harus berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai gereja Sisi Kota Masai. Roh Kudus memperlengkapi, mempersiapkan gereja Sisi Kota Masai. Untuk apa? Diperbaharui. Haleluya. Kita akan melihat karya-karya Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kita akan melihat karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong. Di akhir zaman ini kita akan menjadi murid-murid yang ada di Yerusalem. Mungkin bukan Yerusalem yang di Timur Tengah, saya katakan. Yerusalem berbicara di mana kita berada. Amin. Di kota ini Tuhan akan angkat kita. Kita akan menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin. Kita akan diangkat menjadi gereja Tuhan yang tidak lagi susah, ya, yang tetapi kita ada sukacita waktu kita menyembah. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Bagaimana di dalam ayat pokok kita dikatakan di dalam Ibrani, di dalam Lukas tadi. Lukas pasal yang ke-24. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Inilah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau kita sudah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, maka kata senantiasa. Wow. Kata senantiasa ini berbicara ketekunan kita untuk berada dalam baik Allah, untuk memuliakan Allah. Gereja Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dengan di sini dikatakan mereka dengan sukacita menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Dan saya berkata inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan hari-hari ini kita perlu, haleluya, kita perlu kuasa Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita dengan penyertaan Roh Kudus ini. Mempersiapkan kita, memperbaharui kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita menerima berkat Tuhan ini. Kita tidak hanya mendengar, tetapi biarlah seperti murid-murid. Waktu mereka melihat Yesus terangkat ke sorga. Tuhan Yesus dengan tangannya memberkati mereka. Bahwa dia tidak tinggalkan mereka. Tuhan Yesus katakan dia menyertai mereka senantiasa.
memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, mempersiapkan mereka di dalam pelayanan, bahkan memperbaharui mereka dari hari ke hari. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau terima kuasa itu melengkapi kita. Kita angkat satu pujian. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkan.